Untuk dapat menyampaikan materi pelatihan, instruktur perlu mengadakan atau mengembangkan bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah kegiatan mendesain suatu materi yang diwujudkan dalam bentuk benda atau bahan yang dapat digunakan untuk belajar peserta dalam proses pembelajaran. Pada saat pemilihan bahan pembelajaran untuk program pelatihan, perlu memperhatikan karakteristik dari bahan pelatihan tersebut, serta kompetensi apa yang akan dicapai. Hennig, Molenda, dan Smaldino mengemukakan klasifikasi media yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran program pelatihan, yang terdiri dari media cetak adalah media yang sangat umum digunakan sebagai bahan pelatihan. Terdapat banyak ragam media cetak, yaitu handout, poster, brosur, booklet atau katalog, dan leaflet atau flyer. Dengan menggunakan media cetak, peserta dapat memilih bahan yang ingin dipelajari sesuai dengan keperluan. Selain itu, media cetak bersifat luas dan flexibility yang memungkinkan bahan pembelajaran cetak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja oleh penggunanya. Benda nyata atau realia mampu memberikan pengalaman yang sesungguhnya bagi peserta program pelatihan. Realia merupakan media yang mudah digunakan, bersifat ekonomis, dan dapat menghadirkannya di dalam kelas. Contohnya adalah program pelatihan teller bank yang dimana instruktur dapat menggunakan uang asli dan uang palsu sebagai bahan pelatihan. Kelebihan dari realia adalah bersifat ekonomis dan mudah penggunaannya. Sedangkan kekurangan dari realia adalah tidak semua benda dapat dihadirkan dalam ruang pelatihan karena ukuran dan resiko untuk menghadirkan benda nyata kerap menjadi kendala dalam penggunaan ragam pelatihan ini. Model merupakan barang tiruan atau replika dari suatu benda yang bertujuan untuk mewakilkan benda sesungguhnya. Contohnya adalah replika sebuah mesin yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara kerja atau mekanisme dari mesin tersebut. Sedangkan simulator diperlukan oleh instruktur dan peserta sebagai bahan pelatihan dalam melakukan simulasi atau peragaan. Contohnya adalah ruang simulator pesawat terbang yang kerap digunakan dalam program pelatihan dan pendidikan pilot pada sekolah penerbangan. Namun, perlu diingat, pada saat menggunakan model dan simulator sebagai bahan pelatihan, instruktur harus memperhatikan prinsip dari masing-masing bahan pelatihan tersebut karena penggunaan model dan simulator tidak dapat menggantikan benda atau situasi asli sebagai medium pembelajaran. Bagi sejumlah ahli berpandangan bahwa program audio sangat tepat digunakan dalam mendukung pembelajaran kemampuan berbahasa dan juga pembelajaran seni. Contohnya adalah pelatihan tentang keterampilan mendengar atau listening skills dan cara pengucapan bahasa asing atau pronunciation akan lebih efektif menggunakan jenis program audio seperti berikut. Listening section Part 1 Question 1 to 5 Directions. Program video merupakan medium yang memiliki kemampuan yang luar biasa sebagai sarana komunikasi. Program ini mampu menampilkan informasi dan pengetahuan secara realistik untuk menayangkan peristiwa dan objek yang sebelumnya telah direkam. Program multimedia mampu menampilkan informasi dalam bentuk gabungan antara beberapa unsur, seperti teks, audio, grafis, video, dan animasi secara terintegrasi. Program web dan internet
digunakan sebagai wadah penyampaian bahan pelatihan dengan mengandalkan web dan internet. Peserta pelatihan dapat secara langsung mengunduh bahan pelatihan yang sudah di-upload oleh panitia secara real-time. Teman-teman, untuk pengadaan bahan pelatihan, terdapat 3 cara yang dapat dipilih, yaitu 1. Membeli bahan pelatihan, 2. Memproduksi bahan pelatihan, 3. Memodifikasi bahan pelatihan yang sudah ada menjadi baru sesuai dengan tujuan atau kompetensi program pelatihan. Terdapat beberapa prinsip pemilihan bahan pembelajaran untuk program pelatihan yang harus diperhatikan oleh instruktur sebelum menggunakannya, yaitu kesesuaian bahan pelatihan dengan silabus dan kurikulum. Bahan pelatihan yang digunakan perlu mempertimbangkan faktor silabus dan kurikulum program pelatihan. Akurasi isi atau substansi bahan pelatihan. Isi informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam bahan pelatihan sebaiknya bersifat baru. Kejelasan informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam bahan pelatihan. Penggunaan bahan pelatihan harus mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan atau kompetensi umum program pelatihan. Kemampuan bahan pelatihan dalam memotivasi belajar peserta. Bahan pelatihan yang akan digunakan, apapun bentuknya, harus mampu memotivasi peserta untuk mempelajari isi materi secara intensif. Kondisi kualitas bahan pelatihan. Kondisi kualitas tersebut haruslah berkualitas baik apabila terdapat noise pada audio, video, atau program multimedia yang terputus-putus dapat merusak perhatian peserta dalam melakukan proses belajar. Kelengkapan buku manual penggunaan. Bahan pelatihan yang dipilih untuk digunakan dalam aktivitas program pelatihan haruslah terdapat buku manual penggunaannya. Kegiatan program pelatihan tidak dapat dipisahkan dengan metode presentasi. Untuk menyampaikan isi materi kepada peserta, instruktur pasti akan menggunakan bahan presentasi untuk membantu memvisualisasikan materi pelatihan. Kegiatan presentasi biasanya bersifat satu arah, di mana instruktur menyampaikan isi materi pelatihan melalui media yang diterima oleh peserta. Penggunaan metode presentasi biasanya akan dilengkapi dengan bahan pelatihan lainnya, seperti penggunaan aplikasi program PowerPoint dengan handout. Kita sudah membahas pengertian, ragam, dan prinsip dari pengembangan bahan pelatihan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya.